Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kita belajar tentang bab baru, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan itu dinotasikan seperti ini ya. Ada 3 notasi turunan. Yang pertama, dy per dx, kemudian f aksen x, kemudian limit H mendekati 0 dari f x plus H min fx per H. Nah, kalau ini notasinya mudah, tidak perlu pembuktian. Ini juga sama. Nah, kali ini saya akan sedikit jelaskan kenapa turunan itu sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Ya. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya sebuah fungsi fx sama dengan 4x kuadrat, maka kalau kita diminta untuk menentukan turunannya, langkah yang pertama harus kita tentukan dulu fx-nya dan fx plus h. Fx-nya apa? Pada soal fx-nya adalah 4x kuadrat. Kalau f dari x plus h, artinya apa? Artinya x di sini kita ganti dengan x plus h. Berarti 4 kali x plus h kita kuadratkan. Sehingga x plus h kita kuadratkan menjadi apa? Menjadi x kuadrat plus 2x kali h plus h kuadrat. Nah, kemudian ini kita kalikan, berarti menjadi 4x kuadrat. 4 kali 2, 8xh, ditambah 4 kali h kuadrat, 4h kuadrat. Nah, sehingga turunan dari fx, ya, f aksen x sama dengan tadi ya rumusnya, limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, kita substitusikan fx plus h ini dengan ini, ya. 4x kuadrat plus 8xh plus 4h. Kemudian kita substitusikan fx ini dengan nih, 4x kuadrat, ya. Jadi min 4x. Kalau tanda kurungnya ini kita buka sehingga menjadi 4x kuadrat, ini sejenis ya, saya dekatkan di sini, min 4x kuadrat ditambah 8x plus 4h kuadrat. 4x kuadrat dengan min 4x kuadrat bisa kita coret, ya, sehingga sisanya 8xh plus 4h kuadrat per h. Nah, kalau sudah jadi begini, kita bisa keluarkan h-nya. Di sini ada unsur h, di sini ada unsur h. Kita keluarkan h-nya sehingga menjadi 8x plus 4h. Kenapa bisa begitu? Karena h kali 8x adalah 8xh, h kali 4h itu 4h kuadrat. Nah, h di atas dan di bawah ini boleh kita coret, ya. Nah, sehingga menjadi limit h mendekati 0 dari 8x plus 4h. Kemudian kita substitusikan, kalau h-nya itu nilainya 0, ya, kita substitusikan h dengan 0, sehingga 8x plus 4h, h-nya kita ganti dengan 0. 4 kali 0, 0, sehingga hasilnya adalah 8x. Jadi turunan dari 4x kuadrat adalah 8x. Nah, rumus dasar turunan sebetulnya hanya begini ya. Fx sama dengan ax pangkat n, ya. Jika suatu fungsi nih, fungsi fx itu rumusnya adalah ax pangkat n, maka turunannya adalah nih. Turunan itu pangkatnya turun. Pangkat n-nya turun gitu ya ke sini, sehingga menjadi n kali a kali x pangkat n-1. Jadi pangkatnya berkurang 1. Jadi ingat ya, kalau turunan itu kita berbicara tentang pangkat. Pangkatnya turun. Yang kedua, pangkatnya berkurang 1. Pangkat
berkurang 1. Ya. Ini pangkatnya turun, kemudian ini pangkatnya berkurang 1. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Y sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 5. Maka turunannya, nah, ya, Y aksen, atau boleh dy per dx ya. 2 turun, berarti 2 kali 2, 4. X pangkat, pangkatnya berkurang 1. 2 dikurangi 1, 1. Atau boleh tidak ditulis ya. Nah, min, ini kalau tidak ada, berarti di sini adalah ada angka 1 ya. 1 kali min 8, berarti min 8. X. 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, kemudian, kalau konstanta, itu turunannya adalah 0. Nah, sehingga Y aksen adalah 4X. X pangkat 1 itu X ya. X pangkat 0 itu nilainya berapa? X pangkat 0 nilainya adalah 1. 1 kali min 8, min 8. Sehingga turunan dari 2X kuadrat min 8X plus 5 itu adalah 4X min 8. Kemudian, contoh yang kedua. Y sama dengan 4X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 6. Maka turunannya 3 kali 4 itu 12. X pangkat berapa? 3 kurangi 1, 2. Ya. Kemudian 2 kali min 3 itu min 6. X pangkat berapa? 2 kurangi 1, 1. Ya. Kemudian konstanta. Turunannya 0. Sehingga hasilnya Y aksen sama dengan 12X kuadrat min 6X. Contoh lagi. Nah, Y sama dengan ini ya, 5 per 3X pangkat 3 min 3 per 2X kuadrat plus 2X min 9. Maka turunannya adalah 3 kali 5 per 3. 3 kali 5 per 3, gitu ya. X pangkat berapa? 3 dikurangi 1, 2, gitu ya. Kemudian 2 kali 3 per 2. X pangkat berapa? 2 dikurangi 1. 1. Ya. Ditambah, nih, berarti 2. Gitu ya. Turunan dari konstanta adalah 0. Sehingga, kalau kita sederhanakan, ini 3 boleh dicoret ya. Sehingga hasilnya menjadi 5X kuadrat. 2 ini boleh dicoret menjadi min 3X. Ya, min 3X ya, karena ini pangkat 1 ditambah 2. Nah, selanjutnya, kalau pangkatnya negatif bagaimana? Kalau pangkatnya negatif, nah kita kalikan, berarti min 1 kali 2 berarti min 2X pangkat, min 1, min 1 gitu ya. Ditambah min 2 kali 5 itu min 10X pangkat, min 2, min 1. Kemudian, boleh ini ya, min 3 kali min 3 boleh. Min 3 kali min 3 itu berarti plus 9X pangkat, min 3, min 1. Gitu. Sehingga hasilnya adalah min 2X pangkat min 2. Kenapa? Min 1 dikurangi min 1 itu min 2. Ya. Min 10X pangkat min 3 plus 9X pangkat min 4. Ini hasilnya. Ya. Kemudian contoh satu lagi. Kalau pangkatnya bentuknya pecahan. Nah, pangkatnya bentuknya pecahan. Jadi gimana nih? Berarti karena ini pecahan ya, biar mudah saya tuliskan dulu 2 kali 3 per 2 X pangkat 3 per 2 min 1 dikurangi 4 kali 5 per 2 X pangkat 5 per 2 min 1 gitu ya. Ditambah 6 kali setengah X pangkat setengah min 1. Nah, sekarang 3 per 2 min 1. 3 per 2 itu artinya berapa? 1 setengah. 1 setengah dikurangi 1 hasilnya setengah. 5 per 2. 5 per 2 min 1. 5 per 2 itu berapa? 2 setengah. 2 setengah dikurangi 1. Hasilnya 1 setengah. Kemudian setengah dikurangi 1. Berarti hasilnya min setengah. Gitu. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan ini boleh dicoret menjadi 3X pangkat 1 setengah,
3/2 min 1. Berarti X pangkat setengah ya. Dikurangi, ini dicoret ya. 3/2, 2 kali 5 itu 10. X pangkat 1/2. Boleh kita tulis 1/2, boleh kita tulis 3/2. Ditambah, ini kalau dicoret jadi 3X pangkat min setengah. Nah, pangkat setengah, X pangkat setengah, itu artinya sama dengan akar X. Ya. Kalau X pangkat min setengah, artinya karena pangkatnya negatif, maka artinya adalah 1 per akar X. Gitu. Sehingga ini menjadi 3. X pangkat setengah itu apa? Akar X. Berarti 3 akar X dikurangi 10 X pangkat 1/2. X pangkat 1/2 itu artinya X pangkat 1 kali X pangkat setengah. X pangkat 1 itu X pangkat setengah itu akar X ya. Jadi X pangkat 1/2 boleh kita tulis X akar X ya. Berarti di sini adalah 10X akar X ditambah 3, pangkatnya negatif, berarti per akar X. Maka ini hasilnya. Gitu. Mudah ya? Nah, sifat-sifat turunan. Nah, ini tadi sedikit sudah saya bahas ya. Jika fungsinya adalah konstanta, maka turunannya 0. Jika fungsinya X pangkat N, maka turunannya N-nya turun ya. Berarti N kali X pangkatnya berkurang 1. N min 1. Jika fungsinya adalah K kali X pangkat N, maka turunannya adalah N-nya turun ya. Berarti K kali N atau N kali K. X pangkat N-nya min 1. Pangkatnya berkurang 1. Nah, 1, 2, 3, insya Allah mudah ya. Sudah kita contohkan di tadi 5 soal yang pertama. Kemudian sifat yang keempat. Nah, ini sifat yang keempat, jika fungsi tersebut adalah perkalian dua fungsi. Ya, jadi ini ada fungsi U, ada fungsi V gitu ya. Jika ini perkalian, jika fx sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jika pembagian, fx sama dengan U per V, jika pembagian, maka f aksen x-nya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kalau di sini tadi tandanya plus, di bawah tandanya minus, masih per V kuadrat. Ini tidak perlu. Nah, contohnya yang perkalian. Ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 12x kali x plus 2. Nah, berarti ini sebagai U, ini sebagai V. Ya. Kalau bentuknya perkalian fx sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Berarti kita harus cari dulu. Kalau U-nya adalah 4x kuadrat min 12x, maka turunan dari U apa? 2 kali 4, 8x. Ya, x pangkat 1. Min 12x berarti turunannya adalah min 12. Nah, kemudian V. V-nya adalah x plus 2. Turunan dari V, berarti ini 1. Kenapa 1? Karena turunan dari X itu 1. Nah, sehingga kita tinggal substitusikan F aksen X sama dengan U aksen. U aksen adalah 8X min 12 kali V-nya adalah X plus 2. Ditambah U-nya adalah 4X kuadrat min 12X kali V aksen. V aksennya adalah 1. Nah, dari sini kita kalikan pelangi ya. 8x kali x, 8x kuadrat, 8x kali 2, plus 16x, min 12 kali x, min 12x, min 12 kali 2, min 24. Ditambah, ini kalikan 1, berarti bilangan tersebut ya. Cuma kita hilangkan tanda kurungnya. Menjadi 4x kuadrat min 12x. Nah, yang sejenis siapa? Yang sejenis ini dan ini ya. 8x kuadrat tambah 4x kuadrat
12x kuadrat. Siapa lagi yang sejenis? 16x min 12x min 12x. 16 kurangi 12, 4. 4 dikurangi 12, berarti min 8x ya. Ini sendiri ya, min 24. Oke, maka hasilnya adalah 12. Turunan dari ini ya, fx ini hasilnya turunannya adalah 12x kuadrat min 8x min 24. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang E. Nah, sekarang contoh yang pembagian ya. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat min 7 per x akar x ya. Berarti ini Q, ini V. Ya. Kita perlu rubah dulu ya. Fx sama dengan x kuadrat min 7 per x akar x itu artinya x pangkat 3 per 2. Ya, kenapa x akar x itu x pangkat 3 per 2? Ini kan x pangkat 1 kali x pangkat setengah. Nah, maka x pangkat 1 setengah. X pangkat 3 per 2. Nah, turunannya gimana? Karena fx ini bentuknya adalah u per v, maka turunannya apa tadi? Turunannya adalah u aksen v min u v aksen dibagi v kuadrat. Kita cari tahu dulu. U-nya adalah x kuadrat min 7, maka turunannya 2x ya. 2x. Kemudian v-nya adalah x pangkat 3 per 2. Maka turunannya adalah 3 per 2 x pangkat setengah. Gitu ya. Karena 3 per 2 dikurangi 1 adalah setengah. Kita substitusikan. U aksennya adalah 2x kali v. V-nya adalah x pangkat 3 per 2. Dikurangi u. U-nya adalah x kuadrat min 7. Ya. Kali V aksennya adalah 3 per 2 X pangkat setengah. Nah, kemudian jangan lupa dibagi ya V kuadrat. V kuadrat berarti X pangkat 3 per 2 kita kuadratkan. Sehingga menjadi bagaimana ini? Berarti menjadi, ini X pangkat 1 ya. Sehingga menjadi 2 kali X pangkat, ini X pangkat 1, ini 3 per 2 itu 1 setengah. Ya, 1 setengah tambah 1 itu 2 setengah. Berarti 2 kali X pangkat 2 setengah. Dikurangi, ini bisa kita kalikan dulu. X kuadrat kali ini, ya, berarti menjadi berapa tuh? Kita kurangi dulu, berarti 3 per 2 X pangkat. Ini X pangkat 2, ini X pangkat setengah. Berarti 2 X pangkat 2 setengah ya. Dikurangi, ini kita kalikan 7 kali 3 per 2. Berarti min 21 per 2 ya. X pangkat setengah. Kita kalikan pelangi ya. Jangan lupa ya. Ini karena dipangkatkan, maka ini bisa dicoret duanya sehingga di bawah menjadi X pangkat 3. Nah, sama dengan berapa? Oke, kita buka tanda kurungnya sehingga menjadi 2X pangkat 2 setengah min 3 per 2 X pangkat 2 setengah min ketemu min hasilnya plus ya, plus 21 per 2 X pangkat setengah ya dibagi X pangkat 3 gitu. Sehingga menjadi apa? Nih, ini kan X pangkat 2 setengah, ini X pangkat 2 setengah, berarti dia sejenis. 2 dikurangi 3 per 2 sama dengan 2 dikurangi 1 setengah, artinya sama dengan hasilnya setengah, X pangkat 2 setengah gitu ya. Ditambah 21 per 2 X pangkat setengah dibagi X pangkat 3. Nah, kemudian ini bisa kita keluarkan setengahnya. Kalau saya keluarkan ini setengah
X pangkat setengah gitu ya. Nah, berarti di sini adalah 1 kali X kuadrat ditambah 21 ya. Kenapa? Karena ini setengahnya saya keluarin, X pangkat setengahnya saya keluarin. Gitu. Dibagi. Nah, X pangkat 3 itu adalah X pangkat setengah kali X pangkat 2,5. Betul ya? Nah, saya mau coret ini nih. Ini kita coret dengan ini. Gitu. Setengah ini duanya menjadi turun ya. Sehingga menjadi setengahnya turun. Ya, setengahnya turun berarti di sini menjadi 1/2 gitu ya. Di atas adalah X kuadrat plus 21. Di bawahnya menjadi X pangkat 2,5. Nah, jadi menjadi X kuadrat plus 21, 2 kali X pangkat 2,5, artinya X pangkat 2 kali akar X. Gitu. Maka hasilnya yang tepat adalah X kuadrat plus 21 per ya, 2 ini ya, 2X kuadrat plus X. Maka jawabannya yang tepat yang mana? Yang A ya. Enggak, maaf. Ini kita kalikan positif, ini kita kalikan negatif. Min kali min positif, ya betul. Maka hasilnya adalah yang A. Gitu. Jadi ini butuh ketelitian sangat ya, harus sangat-sangat teliti. Gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.